Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang akhlak tercela, ria dan nifak. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita menyimak video pembelajaran yang saya buat untuk teman-teman seperjuangan pembelajaran akidah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak tercela. Peta konsep akidah akhlak tercela dalam kehidupan, pengertian ria dan nifak, dalil ria dan nifak. Kemudian cara-cara menghindari ria dan nifak, dampak negatif ria dan nifak, contoh-contoh ria dan nifak. Kemudian kita kembali ke pengertian ria dan nifak. Ria dan nifak ini terbagi lagi ada macam-macam ria dan nifak. Kemudian dalil ria dan nifak, dalil akli dan dalil nakli. Kemudian pengertian ria. Pengertian ria menurut bahasa artinya melihat. Ria menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain. Dengan maksud ini ingin dipuji oleh orang lain. Perilaku ria tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal dengan ria, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Sum'ah beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain. Ria dan sum'ah sama-sama akhlak tercela yang harus dihindari. Kemudian macam-macam ria. Ria dalam beribadah dengan tujuan agar mendapat pujian dari manusia. Kemudian ria dalam lisan, berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Ria dalam bersedekah. Bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia, mendapatkan pujian dari manusia. Ria dalam kegiatan semangat dalam melayani kegiatan di rumah, sekolah, atau lingkungan hanya ingin dipuji oleh manusia. Ria dalam penampilan, berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain karena dia dianggap orang yang mampu dan kaya. Kemudian pengertian nifak. Nifak berasal dari bahasa Arab. Menyembunyikan sesuatu di dalam hati. Pura-pura dalam agamanya. Nifak menurut istilah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya.
Nifak berbeda antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Munafik sebutan bagi orang yang memiliki sifat nifak. Munafik memiliki dua muka, lahir dan batiniah, tidak sama. Itu adalah pengertian dari nifak. Kemudian macam-macam nifak. Nifak ini terbagi kepada dua. Nifak i'tiqadi, menampakkan sifat-sifat Islamiah, namun hatinya menyimpang kekufuran dan kebencian terhadap Islam, seperti mendustakan sebagian dan atau semua ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini Islam. Nifak amaliyah, melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, seperti berdusta ketika berkata, ingkar apabila berjanji, khianat apabila diberi amanat. Ini adalah macam-macam nifak. Kemudian dalil akli dan dalil nakli, larangan berperilaku riya dan nifak. Perbuatan riya dan nifak merugikan dari diri sendiri dan orang lain. Riya dan nifak dapat menjerumuskan ke dalam dosa atau kesia-siaan dalam beramal. Riya dan nifak harus dihindari oleh setiap muslim. Beribadahlah hanya untuk Allah semata-mata. Macam-macam ancaman Allah terhadap orang yang riya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263 dan Quran surah An-Nisa ayat 138 dan hadis riwayat Muslim. Dan ini adalah ayat yang menjelaskan tentang riya dan nifak, dan di dalamnya ada dua surah yang menjelaskan tentang riya dan nifak ini, Al-Baqarah dan An-Nisa. Nanti kita lihat di dalam Al-Quran secara bersama dan mengamati terjemahannya. Kemudian yang cara-cara menghindari perilaku riya. Tidak bangga jika perbuatannya dipuji dan tidak marah jika kebaikannya tidak dipuji. Ini adalah cara-cara menghindari dari perilaku riya. Kemudian yang kedua, melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi di sini bukan berarti kita bersedekah di tempat yang tidak ada orang lihat. Ini bukan yang dimaksud dengan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud sembunyi-sembunyi di sini adalah tidak memamerkan bahwa lihat saya bersedekah. Dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini biasa orang katakan berikanlah dengan tangan kanan asal jangan memberikan jangan diketahui oleh tangan kirinya. Karena kenapa? Tangan kiri ini biasa yang menyebarkan perbuatan-perbuatan sedekah kita sehingga menjadi riya. Kemudian tidak memuji orang lain secara berlebihan. Itu pengertiannya, macam-macamnya. Kemudian banyak introspeksi atau musabah diri, memperbanyak istighfar dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ada 6 cara-cara bagaimana kita menghindari perbuatan riya. Kemudian cara menghindari perilaku nifak.
menyadari bahwa perbuatan nifak sangat berbahaya bagi semua kalangan atau semua manusia. Banyak pergaulan dengan orang-orang yang baik agamanya. Jadi ini untuk cara menghindari perilaku nifak. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya atau orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang cukup memadai, bisa dijadikan pembimbing atau bisa dijadikan menunjukkan kita ke jalan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri berkata-kata jujur, kata jujur, berjanji dengan setia dan amanah. Jika diberikan tanggung jawab, maka tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik. Jangan nanti kita laksanakan ketika ada orang yang mau melihat, itu ada nifaknya. Kalau yang seperti itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan di sini adalah untuk menghindari ini supaya jangan. Kemudian melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir dan batin. Kemudian meningkatkan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sikap cinta Rasul dengan berselawat kepadanya. Jadi ini adalah salah satu untuk menghindari perbuatan nifak. Kemudian dampak dan negatif perilaku riya. Dampaknya yang pertama adalah menghapus pahala beramal baik dalam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, dikategorikan perbuatan syirik kecil. Kemudian yang ketiga, dekat hubungannya dengan sifat kafir. Ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 juga. Kemudian dampak menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain. Kemudian dampak selanjutnya dapat menimbulkan hati kurang. Kemudian kurang tentram dan sakit jiwa karena hanya mengharapkan sanjungan dari manusia sesama ciptaan Allah. Tidak disukai dalam pergaulan mendapat asap Allah Subhanahu wa taala jika di akhirat nanti. Kemudian dampak negatif berperilaku nifak. Hati di mata Allah. Dampak negatif dari perilaku nifak, hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini sudah sering terjadi di kalangan kita. Jika kita selalu banyak melakukan perbuatan nifak ini, terkadang orang tidak mau percaya lagi kepada kita. Dijauhi dalam pergaulan. Nah, kita tidak punya teman ketika berperilaku nifak. Ini dampaknya bagi kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Membuka pintu fitnah bagi orang lain dan dapat melukai hati orang lain. Ini yang biasa terjadi di kalangan kita secara tidak sengaja atau sengaja. Kemudian dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat kita. Ini dampaknya, dampak negatifnya, ditempatkan di neraka jahanam di akhirat kelak nanti. Ini dampak akhirat adalah neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah neraka yang paling di bawah. Kemudian contoh-contoh perilaku riya dan nifak yang harus dihindari. Contoh riya. Tono datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya agar mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya.
Ini adalah contoh dari riya. Banyak contoh-contoh riya. Kemudian contoh nifak. Pak Salman merupakan orang yang sangat dihormati. Hanya saja setiap kali Pak Salman berbicara, kadang suka berdusta dan tidak jarang ketika berjanji pun ia mengingkarinya. Akhirnya orang lain pun acuh tak acuh terhadapnya karena dia sudah mengetahui bahwa dia terkadang mengucapkan perkataan yang tidak jujur, kemudian terkadang dia berjanji kepada temannya, dia tidak tepati. Itu adalah contoh riya dan nifak. Kemudian rangkuman. Riya menurut bahasa artinya melihat. Riya menurut istilah artinya memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Ini adalah rangkumannya. Yang kedua, yang ketiga adalah perilaku riya. Tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Kemudian nifak menurut istilah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya. Nifak berada antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai. Oke. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!